Gloria. Selamat pagi saudara-saudariku yang dicintai Yesus. Salam jumpa bersama saya Ina Seran, anggota THS THM Distrik Atambua, dalam sisi renungan edisi 15 Agustus 2025. Marilah kita memulai renungan pagi kita ini dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan hidup teristimewa untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi semula tidak demikian. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Demi kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan, kesetiaan itu memang berat, tetapi akan menjadi berkat bila kita menambahkan Kristus di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini menceritakan percakapan antara Yesus dan orang-orang Farisi tentang perceraian.
di mana orang-orang Farisi tersebut mau menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban Yesus membawa kita kembali pada rencana awal Allah. Pernikahan adalah penyatuan dua insan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ada beberapa poin yang perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kembali ke rencana awal Allah. Yesus mengingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Artinya, relasi ini bukan sekedar kontrak sosial, tetapi perjanjian kudus di hadapan Allah. Yang kedua, tantangan kesetiaan di zaman modern. Di era digital ini, banyak hubungan sering terjebak pada instan dan mudah putus. Konflik kecil kadang menjadi alasan untuk berpisah. Budaya swipe atau next di media sosial membentuk pola pikir bahwa kita bisa selalu mencari yang lebih baik tanpa mengupayakan yang ada. Yang ketiga, kasih yang berjuang. Kesetiaan tidak berarti hubungan akan bebas dari masalah. Justru kesetiaan mengundang kita untuk berjuang melewati badai bersama. Pernikahan dan panggilan hidup lainnya seperti imamat atau hidup selibat memerlukan pengorbanan, komunikasi, dan pengampunan setiap hari. Kesetiaan adalah keputusan harian untuk tetap memilih orang yang sama meski ada godaan untuk menyerah. Yang keempat, hidup selibat dan kerajaan surga. Yesus juga berbicara tentang mereka yang memilih hidup selibat demi kerajaan surga. Hidup selibat bukanlah kekurangan, melainkan bentuk totalitas penyerahan diri kepada Allah, baik yang menikah maupun yang selibat. Keduanya dipanggil pada kesetiaan dan pengorbanan. Yang kelima, kesetiaan sebagai kesaksian iman. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kesetiaan menjadi tanda nyata kasih Allah. Pernikahan yang bertahan melewati badai, imam yang tetap setia pada kaulnya, atau awam yang tekun melayani meski sulit. Semua menjadi saksi bahwa kasih sejati itu mungkin dan sumbernya adalah Allah. Ada dua pesan penting yang perlu untuk kita pahami dan lakukan bersama. Yang pertama, untuk saudara-saudari THSTHM yang masih muda atau belum menikah. Di zaman modern ini, kesetiaan sering dianggap kuno atau fleksibel. Kadang bisa ya, kadang bisa juga tidak. Dalam relasi kita setiap hari, baik itu dalam pertemanan, hubungan bermasyarakat, pacaran, di tempat kerja, di organisasi atau komunitas, bahkan dalam pelayanan pun masih banyak yang mudah berpindah hati atau move on saat suasana lagi tidak nyaman atau tidak baik-baik saja. Tetapi kesetiaan yang dimaksud adalah bukan soal perasaan, tetapi soal pilihan untuk tetap teguh walau ada godaan untuk menyerah. Yesus mau menunjukkan kesetiaan sejati saat ia memilih salib demi cintanya kepada kita. Sebagai anggota THSTHM, sebagai orang muda Katolik, kita dipanggil untuk mencintai, bukan hanya pada saat senang, tapi juga di saat sulit. Maka pertanyaan refleksi untuk kita, apakah saya sudah setia dalam doa,
dalam komitmen untuk melayani Tuhan dan dalam hubunganku dengan sesama? Apakah saya berani menunggu dan membangun relasi yang murni dan kudus? Yang kedua, untuk saudara-saudariku yang sudah menikah. Kesetiaan dalam pernikahan bukan hanya tentang tidak berselingkuh, tetapi juga tentang memilih pasanganmu setiap hari dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, seperti janji di altar. Cinta sejati diuji bukan dalam masa indah saja, tetapi justru dalam badai kehidupan. Paus Fransiskus pernah berkata, kesetiaan adalah karunia dan komitmen. Pernikahan Katolik adalah sakramen, tanda nyata kasih Allah yang setia kepada umatnya. Maka suami istri dipanggil untuk menjadi cermin kasih Kristus kepada gereja. Pertanyaan refleksi untuk pasangan. Apakah saya masih memilih pasanganku setiap hari? Bagaimana saya menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal kecil seperti mendengarkan, memahami, dan mengampuni pasangan saya? Semoga saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa kesetiaan bukan berarti tanpa godaan, tetapi tetap memilih jalan kasih meski sulit. Entah kamu yang sedang mencari pasangan atau yang sudah menikah, kesetiaan adalah dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin kamu melekat kepada Kristus, maka semakin kamu bisa setia kepada sesamamu. Karena hidup yang setia adalah kesaksian terbesar bahwa kasih itu nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Tuhan, ajar kami untuk setia meski dunia mengajarkan sebaliknya. Buatlah agar hati kami kuat untuk mengasihi seperti-Mu, bukan hanya pada saat mudah tetapi di saat susah. Ya Allah, Engkaulah sumber cinta dan kesetiaan. Bantulah kami untuk selalu setia satu sama lain, seperti Engkau yang selalu setia kepada umat-Mu. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat kasih-Mu tinggal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.